Instagramku. Cia. Hari ini adalah hari yang spesial buat gue karena akhirnya episode pertama celoteh keluar. Jadi sebenarnya celoteh itu apa sih? Jadi sebenarnya celoteh itu ngobrol-ngobrol, sebenarnya kayak podcast gitu. Sebenarnya gue mau masukin di Spotify dan segala macem, cuma belum begitu ngerti caranya. Jadi ya udah lah ya, bikin di IGTV dulu. Dan iya, jadi hari ini gue lagi sama teman-teman gue, ada Fea sama Misha. Hari ini kita bakal bahas tentang cerita cinta kita. Sadis. Soalnya kayaknya banyak yang penasaran kok soal Fea cerita cintanya. Ada banyak bos. Ada yang banyak yang ngantri ya. Drop CV. Aku berkualitas nggak ya? Lucu lu. Oke, jadi kita bahas dulu pertama mantan. Kita bahas mantan. Jumlah mantan kita berapa sih? Coba Cel, berapa Cel? Coba lo berapa, Cel? Yang gua anggap aja ya. Baik. Yang hitung dari Jadi SMP lah iya, ya. dari yang SMP ya. Yang udah mulai sayang gitu. Yang udah mulai sayang baper Asoy gitu. Tiga berarti ya. 3. Pacar ya, benar-benar Iya, official pacar kan. 3. Emang ada yang lain selain pacar? Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu berarti gue cuma 2 yang officially pacar. Oh. Satunya kan gue bingung nih nyebutnya apa ya, tapi lama lagi. Tapi dia sebut lo apa? Sayang. Wah, cowok-cowok zaman sekarang emang anjir. Gak pacaran juga tapi sayang. Nggak bilang gue pacar tapi menyebutnya sayang. Bilang I love you ya. Tinggal. Kalau lo, Fe? Mantan gue ada 3 lah ya. Iya. 3 emang 3 beneran 3. Alah. Mantannya dia yang pilih, yang dia pilih itu. Kalau gue berapa sih? Gue 2. Yang akhirnya gue akuin. Sebelumnya nggak diakuin ya. Yang akhirnya ngakuin gue sebenarnya. Ada 2. Lu sih ngakuin dia ya akuin. Iya, makanya itu. Yang akhirnya ngakuin gue ada 2. Yang nggak ngakuin banyak lah ya. Kalau lo dari kapan tuh Cel lo pacaran tuh? Gue pacaran kan tadi dari SMP kan. Iya. Yang baper-bapernya masih kan ya elah kalau dari sebelum SMP mah nggak ada kata ini kali ya, maksudnya Suka-sukaan doang gitu ya. iya gitu loh, nggak ada yang ngerasa butterflies gitu. Apaan tuh? Ibu geli banget ngomong ini. Lu Fe, lu pertama pacaran? Pertama pacaran SMP sih kelas 9. Rinci ya. 9. Enggak ditanya padahal. Bukan 8 atau 7 ya? 7. Tuh dia sama siapa? Enggak ada yang mama gue. Soalnya dulu dia belum ini ya, belum ini ya, Gemilang glow up. sekali, ya, belum glow up. Gue aja yang ngejar waktu kelas ke-7. Cuekin. Gue SMA kelas 1 kayaknya. Harusnya sih ya SMA kelas 1. Terus habis itu kita bakal apalagi sih? Ya gue lupa kita bakal bahas apa. Tapi ngomong-ngomong tadi, status tuh penting gak sih buat kalian? Kalau satu sih, kalau buat gue sih lebih antara kita berdua aja sih. Iya, yang ngakuin kan. Kalau buat orang lain mah Iya, betul. Gue pun juga kayak gitu. nggak penting lah orang lain. maksudnya orang lain tahu itu nggak penting, tapi maksud lo antara lo berdua doang. Iya, antara gitu. kita berdua aja. Penting sih. Iya, maksudnya kayak apa ya? Maksudnya aneh aja nggak sih kalau misalnya kayak tadi gue udah ngomong sayang terus ditinggal kan setahun sayang kan takutnya gue udah nganggep udah serius nih tapi ditinggal kan sakit sayang. Cewek perlu kepastian gitu. Kepastiannya tuh kayak ini ada hubungan apa enggak gitu kan. Betul. Ini apa sih yang ya? sayang tinggal. Iya anjir. Terus first date dating kalian paling berkesan tuh pas kapan? Ini agak susah ya karena Apa nih tahun? enggak, maksudnya kayak momennya pas ya. oh Setiap dia pacaran kalau gue sih ada satu hal yang Iyalah pasti setiap kali masing-masing pacaran. gitu. gue Lo dong yang udah punya podcast dulu dong, lo pengen tahu nih. gue paling gimana berkesan soalnya mantan gue yang terakhir ini yang paling berkesan datingnya tuh di rumah. Akhirnya gue mengenalkan dia. Akhirnya Orangnya dibawa ini orang ya. di bawah orang tua. Langsung serius ya. Langsung dibawa ke orang tua. Tapi akhirnya juga Enggak ada lo akhirnya. bener-bener gak ada satu momen deh yang menurut lo kayak ih gila ya, ini tuh berkesan banget buat gue. Itu sih kalau gue, karena akhirnya kan Oh, yang paling yang paling kayak gila ini gak bisa gue lupain deh. Gue sebenarnya ya setiap pacaran ada sih sebenarnya. Cuman yang waktu itu gue yang paling berkesan
pasti first heartbreak gitu kan. Iya. First heartbreak itu pasti Iya, paling berkesan. iya, Itu iya, nggak bisa Bisa gue bohongin lupain lah, gitu gitu. kan. Sakit hatinya. Tapi nangis-nangisnya first kayak gimana. heartbreak kan nggak harus sama pacar nggak sih? Ah, maksudnya gimana? Maksudnya kayak lo biasanya bisa aja lo suka sama orang terus habis itu lo akhirnya patah hati. Cerita Oh iya deh. bisa. Iya bisa juga itu. Tapi kalau lo pas pacaran kan. Iya waktu itu pas pacaran gitu. Karena gue kalau misalnya suka-suka doang, gue nggak pernah yang heartbreak yang nangis-nangis gimana, enggak. Karena kayak oh ya udahlah, ya dia udah ada yang lain gitu. Kalau pacar kan jatuhnya kayak gimana ya, udah ngabisin waktu bersama aja. Terus tutup. Terus gitu kan, itu tadi first heartbreak. Terus habis itu adalah sama seseorang Gak usah disebutin nama orang. Iya enggak. Ada seorang gue kayak effort banget ngasih ke dia gitu. Emang ngasih apa sih? Intinya enggak, pokoknya yang gue inget kok gue se-effort itu ya gitu untuk ngasih ke orang ini gitu. Terus abis itu yang sama yang terakhir berkesan karena ya itu nggak bisa karena beda agama. Aduh, beda agama, Syaki. Aku untungnya tidak pernah. Itulah itu. Kalau Ve? Ini cerita yang Iya. ditunggu-tunggu pendengar kita. Pendengar tolong ya? di ini ya. Iya benar sih, first heartbreak juga paling berkesan. Terus gue pernah sama salah satu mantan gue pernah kayak nakal gitu loh, maksudnya ngapain ya? Ngapain nih? Kayak kan gue kan selalu ada jam malamnya gitu kan, jam 10 pokoknya harus udah tidur, jam 10 pokoknya udah gak boleh keluar gitu. Sedangkan Oh tuh mantan gue didengerin, itu, dengerin ya. Calonnya nih, Fea calonnya nih Fea. ada jam malam. Sama sih kita juga semua ada jam malam sekalian nih. tips ya, boleh dicontoh loh, boleh banget nih ya. Jadi mantan gue tuh datang ke rumah gue tengah malam tuh, gue suruh udah kamu datang ke rumahku jam 12 aja pas semua udah pada tidur tuh. Ya udah datang tuh, dia jemput gue. Udah selama itu akhirnya gue night ride gitu sama dia, keliling Jakarta, enggak Jakarta juga sih, keliling-keliling daerah timur, Jakarta Timur gitu, terus ngobrol-ngobrol. Daerah timur gue pikir Indonesia Timur. Gue dari jauh banget, naik pesawat bang. Ngomong daerah timur. Gitu. Terus adik gue kan bangun jam 4:30 kan, mau sekolah tuh. Nah gue dipulangin tuh jam 4:30, pokoknya jam 4 deh, jam 4 dipulangin. Terus mantan gue masih nunggu tuh di depan rumah, di pojokan deket rumah gue deh, nunggu di mobil. Gue pura-pura tidur, terus pas adik gue bangun, gue sosok bangun aja, aduh mau olahraga ya, habis itu pergi lagi sama dia. Kayak apa ya, gue gak pernah jalan-jalan tengah malam gitu loh, maksudnya kan gue ada batasannya, nggak boleh pulang jam segini, ya udah akhirnya jalan pagi deh. Itu sih yang berkesan ya. Wah gila sih itu emang. Kalau gue apa ya? Gue belum pernah sih kayak gitu. Iya, gue juga Boleh dicontoh loh. Oke. Boleh. Gue belum pernah nih masalahnya kalau sama pacar yang kayak gitu-gitu aja. Gue pas yang benar-benar berkesan ya itu kan akhirnya kan berarti nih mantan gue ini dikenalin satu-satunya orang yang dikenalin ke bokap gue cuy. Jadi buat mantan itu jangan blok aku lagi ya. Tuh denger tuh. Dengar tuh. Terus bahas apa lagi nih? Nah, kalian putus itu waktu itu biasanya penyebabnya apa sih? Penyebab. Bahasa gue kaku banget ya Allah. Penyebabnya latar belakangnya apa tuh? Latar belakangnya. Dewasa Rumusan ini rumusan masalahnya. Tujuannya tuh apa tujuannya? Tujuannya kayak Pertama kali putus ya? Enggak, maksudnya kayak putus lo yang paling nyakitin deh buat lo. Bener-bener kayak anjir, kok gue bisa anjir enggak boleh gitu. Gak apa-apa ya, gak boleh pakai ye. Anjir. Paling ini jadi ya biasalah, gue kan waktu itu ya ketahuan dong nih gue cerita. Ketahuan masanya nih, yaudahlah. Waktu itu masih SMA gue. Cowok gue kan beda setahun tuh sama gue, mantan gue. Lama Ya. tuh kayaknya pacarannya ya. Lumayan. Terus ya udah, dia kan masuk kuliah, ya biasa ketemu teman-teman baru gini. Ya pasti dia nganggep gue elah anak kecil lah, ini masih sekolah gitu ya. Jadi dia menemukan bahagianya sama teman kuliahnya gitu loh. Terus ya udah gue ditinggal deh. Tapi sering gak sih? Gue juga Kayak gitu ngalamin lah. itu sih. Karena gue kan mungkin masih dianggap anak kecil kali ya pas itu. Kalau nggak gara-gara jauh nggak sih? Jadi kayak Iya. kalau gue mungkin tuh kalau LDR penyebabnya Iya, sih. SMA kan ketemu terus tiap hari, tiap istirahat, tiap kelas, tiap ini ketemu kan. Pas dia udah masuk kuliah kan udah gak ketemu lagi. Terus sedangkan dia udah punya suasana baru gitu di situ. Lah gue kan ya suasananya masih di sekolah lagi kan. Cewek-ceweknya juga udah yang lebih Iya, cewek-cewek kuliah, Iya, kan benar. dulu. Iya. Yang gue temen mah adik kelas ya, masa gue berondong ya. Gak apa-apa sih. Selalu sama gondong. Gue nggak tahu sih sebenarnya putus rata-rata kayaknya putus
karena bosen deh, nggak tahu ya kan namanya masih anak-anak kan, nggak tahu apa-apa. Maksudnya dulu waktu kita SMP SMA paham sih kalau misalnya orang kan sering bilang kalau pacaran itu apa sih langkah pertama untuk merit ya pokoknya gitu lah, maksudnya jenjang untuk merit gitu. Tapi kayak ya kita tahu tapi kayak nggak ngerti komitmen, nggak ngerti apa yang harus dipikirin gitu kan. Yang gue tahu kan sekonyong-konyong cuma kayak gue suka sama nih orang, gimana caranya supaya kita pacaran ya udah gitu. Kita pacaran ya karena untuk memuaskan hasrat kayak kepengen pacaran terus habis itu kayak kayak gue merasakan sesuatu deh terus itu kayak gue butuh afirmasi kayak gitu-gitu kan waktu sekolah dulu. Jadi kayak mungkin dulu waktu zaman sekolah karena ya itu sih bosen. Kalau yang sama yang terakhir ya gue putus karena ya emang konyol aja kalau mau dilanjutin gitu. Konyol aja maksudnya gimana? Konyolnya gimana? Beda agama, soalnya gue dari keluarga yang taat dan dia juga dari keluarga yang taat, jadi ya nggak bisa gitu. Jadi kayak Romeo Juliet gitu lah. Kasian tuh ya. Jadi bingung gitu kan kalau mau tapi dilanjutin. ada statement yang bilang gini, kalau lo udah tahu dari awal emang udah nggak bisa sama-sama, kenapa dilanjutin? Biasanya nih kalau kalian Kalau pernah gue mengharapkan mujizat ya sebenarnya kan kalau nggak tahu sih, karena balik lagi dari keluarganya. Kalau sama keluarga gue kan terbuka ya, kayak udah selama keluarga cowok itu bisa nerima gue lagi dan sebaliknya. Kalau gue sih mikirnya kayak ya udahlah, ini kan hubungan antara gue sama cowok gue, ya gue harap dia bisa memberikan perubahan gitu loh. Maksudnya kayak mungkin dia bisa lah ngomong sama keluarganya atau gimana, ya gue juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi kayak gue menurut gue sih nggak ada yang nggak mungkin. Ya gue mau coba dulu aja gitu. Kalau lo sih Apa nih? kenapa? Kayak kan lo udah tahu nih dari awal emang beda gitu, terus kenapa lo akhirnya mutusin buat kayaknya kita bisa coba deh, karena banyak banget teman-teman gue yang akhirnya putus juga gara-gara beda agama. Ya karena itu tadi gitu, maksudnya gue tuh ya kita cuma tahu aja gitu loh kalau misalnya pacaran itu jenjang sebelum nikah, tapi kayak lo pada prakteknya lo nggak bisa menghindari perasaan lo yang sebenarnya suka gitu sama orang ini, lo cocok sama orang ini. Dan ya gimana ya, makanya kita berdua sama-sama kayak ya apa ya, gue kayak ngerasa ada perasaan nih, lo juga iya kan. Jadi kayak ya udahlah kita ini aja dulu ya, maksudnya coba dulu. Tapi sebenarnya kita udah tahu maksudnya kayak nggak akan lanjut sini, nggak akan lanjut gitu. Sakit tapi ya Sakit. Kalau gue lebih mengharap mungkin masih ada kemungkinan nggak sih, masih ada chance nggak sih gitu. Karena gue nggak pernah ngalamin, maksudnya gue karena keluarga gue kan dari udah beda juga, jadi Iya benar. biar ya kalau misalnya gue tiba-tiba nggak boleh pacaran beda agama, Ya nyokap lo ya. iya gue langsung bilang mama sama papa dulu gimana, yo. Mungkin itu juga gitu nah ini lanjutannya kan, faktor keluarga itu kan berpengaruh banget kan. Kalau tadi kan Vea tentang beda agama, dia open kan keluarganya. Nah kalau gue kan gue strict banget gitu tentang agama tuh. Nah makanya itu yang menurut gue sama maksudnya sama dia juga punya pandangan yang sama gitu. Cuman emang ya perasaan waktu itu nggak bisa dibohongin. Tidak bisa dibohongin. Situasi juga sih ya, kalau gua kan kalau yang namanya udah bucin. Oh iya. bucin terus ketemu tiap hari Iya kan. itu susah. Oke, kalau gitu kita bahas hal terbucin yang pernah kalian lakuin. Hal terbucin. Gue dulu deh, gue udah tahu soalnya kayaknya. Apa tuh? Waktu SMA, gue tuh pengen nakal gitu lah, sama nakal wampus. Nakalnya ini konteksnya Apa nih? Coba diperjelas. nakal, maksudnya kayak gue tuh pengen ngerasain rasanya cabut dari sekolah tuh kayak apa, karena gue nggak pernah kan dari SMP kan. Habis itu mantan gue ini juga sama mau cabut dari sekolah. Terus habis itu kita berdua cabut dari sekolah. Gue lupa kalau hari itu tuh gue harusnya penilaian musik kayaknya, jadi harusnya satu grup gitu, tapi gue nggak datang karena gue lupa kalau ada penilaian itu. Terus habis itu udah nih jahatnya tuh kita udah sampai McD nih cuy, Buaran. Sampai McD Buaran, tiba-tiba mantan gue ini ditelepon sama emaknya dia suruh pulang, jadi gue ditinggalin di McD sendirian aja. Itu sumpah epic sih, gue kayak kenapa bucin banget. Oh sama ini gue pernah jemput dia di bandara, itu drama lagi anjir. Lo yang jemput dia di bandara? Jadi waktu itu kita udah lama 3 bulan kayaknya nggak ketemu. Karena mobil? Enggak, naik zaman-zamannya naik bis. Anjir, Bis itu loh. sih lo? Iya sumpah, naik bis apa sih namanya? Ada bis yang ke bandara. Damri. Nah, naik itu sampai gue supirnya tuh nanyain gue, kamu
kamu mau jemput siapa emang kayak gitu. Dan gue itu waktu itu masih 2 SMA apa ya. Asli lo niat sih itu gue nggak Karena kangen kali ya bucin itu gue hal terbucin gue tuh. Gila sih, udah itu sih. Udah nggak ada lagi sih abis itu. Udah itu. gue kayaknya nggak pernah kayak gitu. Lo terbucin lo yang menurut lo kayak ini kayaknya gue udah bucin banget deh. Terbucin gue waktu itu ya itu ngasih sesuatu yang effort itu. Apa emang? Ada lah itu pokoknya gue ngasih sesuatu yang effort aja. Yang Gue- lo- yang ada banyak gitu. Ada Wow. banyak. Ada lah sesuatu. Kalau lo kayak hal Gue- terbucin. Gue pernah surprisein mantan gue waktu ulang tahun. Gue jadi gimana ya, susah gue harus jelasin nih. Pokoknya kan dia ulang tahun ke 21 tahun. Akhirnya gue carilah tuh, kan dia kakak kelas ya, jadi gue harus temenan sama kakak kelas. Jadi gue tuh chat-chatin temen-temen terdekat dia. Jadi kayak 21 teman-teman dia yang paling dekat, gue chatin satu-satu. Anjir, gue kayak itu kakak kelas cuy. Gue chat, siang kak, kak aku boleh minta wish kakak nggak buat si ini nih, dia kan mau ulang tahun. Oh iya, itu kan gak cuma wish, gue minta gue ketemu sama mereka satu-satu buat fotoin. Jadi gue tuh kayak ada, gue bikin spanduk itu kayak happy birthday ini gitu. Nah, gue minta kakak kelasnya itu foto pakai spanduk itu. Dan gue nyamperin mereka tuh pada di Sensi, di mana dia, gue bawa mobil tuh. Itu balon tadi kan, jadi fotonya gue print, gue taruh di balon helium. Wow. Belum selesai guys, belum selesai nih. Aku juga mau dong nggak digituin nggak? Jadi foto di baliknya tuh ada wish mereka kayak birthday ya, lo gini teman-teman dekatnya dia lah sama teman-teman gue juga. Nah, yang drama nih, gue pas ngambil balon helium. Nah, gue kan mau beli, gue ambil balon helium, gue ambil lo tau gak sih donat yang yang tulisan happy birthday? Gue ambil itu, terus kan pas banget bensin gue tuh kedip, gue tuh baru sadar. Terus gue lihat Waze tuh, gue sama teman gue udah bawa balon helium. Mobil gue kan Yaris kecil ya, gue berempat, terus isinya 21 balon itu. Jadi bener-bener ketutupan banget. Nah, itu gue mau cari pom bensin terdekat, gue cari di Waze. Oh ada nih ini, taunya Waze-nya salah, masuk ke jalan gang yang bener-bener cuma muat satu mobil. Astaga, udah got gitu loh. Kayak Tapi anjir, emang wish itu kadang-kadang suka error tau. gue masuk situ terus udah masuk dalam banget, baru ada warga yang bilang, "Neng mau kemana?" "Mau ke pom bensin sana." "Lah ini jalan buntu, Neng." Anjir, Udah jauh dong lu. gue gak bisa muter balik, itu gak bisa bener-bener. Akhirnya gue mundur dan di depan gue ada motor-motor yang mau keluar. Anjir tuh gue bener-bener nggak kelihatan kan, spion ketutupan balon. Akhirnya gue mundur, bensin gue kedip, semua tuh pada takut mobil gue mogok. Ya udah akhirnya gue pelan-pelan, terus gue tutup, gue matiin AC. Guys maaf ya nggak pakai AC dulu. Akhirnya gue buka jendela yang kayak gitu. Akhirnya nyampe lah di pom bensin gitu. Ya udah gue bawa lah kue dan segala macem, surprisein dia ke dalam rumahnya yang kayak gitu. Bucin banget gak sih? Bucin. Aku juga mau dong. Kamu mau gitu apa kamu? Aku mau gituin. Wow. Negatif nih. Bucin banget ya. Terus tapi lo sebenarnya tim bucin gak sih sebenarnya? Gue tim bucin. Gue juga bucin Gue sih. bucin sih. Bucin. Kalau misalnya udah punya pacar nanti Iya, pasti ha. bucin. Tapi kenapa kita nggak punya pacar ya, Syah? Tapi kayak kenapa kita tuh kayak susah gitu. Nggak tahu gitu, gue juga bingung. Komitmen sih. Ya susah bukan ya. belum waktunya aja. Karena orang baik tuh bakal ditemuin sama orang yang baik. Mungkin Wow. sekarang belum ada orang yang baik yang buat lo gitu loh. Makasih ya, Pe. Thank you. Itu semangat untuk kami yang jomblo-jomblo. Ya sebenarnya tidak lah. Lu jangan ngomong kayak gitu. Cerita dong putus terakhirnya. Bener-bener momen pas putus terakhirnya. Aduh, putus terakhir ya. Udah lama ya soalnya lo. Officially putus, maksudnya official putus. yang sama beda aja deh. yang sama sih. Ah. Ya. Kalau sama aduh gimana ya, gue putusnya sama dia bener-bener ini nggak ada kontekan. Langsung tiba-tiba Jadi hilang. kan kita tuh deket di waktu kelas 11, bener gak sih, SMA kelas 2 tuh 11 ya? Iya benar, kelas 11 deket kan. Nah terus abis itu kelas 12 di awal-awalnya masih ini. Terus inilah alasan klasik pada saat itu adalah mau fokus Siapa tuh yang UN. bilang kayak gitu, anjir? Ya kan, dia mau fokus UN, mau fokus belajar buat SBMPTN gitu kan. Nah gue kan juga, maksudnya kan kita sama-sama kan satu angkatan. Oh ya udah, gue kan juga berpikiran, oh iya gue juga harus fokus gitu. Padahal sebenarnya gue nggak fokus aja. Karena aku patah hati. Iya bener. Coba kalau misalnya lo tahan-tahan setelah lulus kan, Iya, gue bener-bener. bisa Iya, gitu. iya. Terus habis itu ya udah, alasannya kan gitu kan, kayak dia
bilang mau fokus gitu. Terus habis itu ya udah, setelah saat itu ya emang kita berkurang banget gitu ininya, Intensitas chatnya, chatnya udah nggak intens telepon, gitu. iya gitu-gitu. Sampai satu ketika dia benar-benar gue kontak sedikit, apa gue benar-benar cuma kayak lagi apa itu dulu gak dibalas sampai berapa hari Anjir. gitu, kayak ini mah gue udah tahu arahnya kemana gitu kan. Terus habis itu benar-benar lost aja, lama-lama tuh lost. Terus habis itu gue juga ganti line karena gue udah kayak males banget lah harus dealing sama breakup gitu kan. Terus habis itu ya udah gue orangnya tuh emang gitu, maksudnya usaha gue untuk melupakan seseorang itu pasti menjauhi orang itu yang benar-benar total gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin orang-orang bilangnya gue lebay atau gimana. Enggak sih, tapi gue juga gitu sih, gue nggak bisa kalau misalnya kontekan gue nggak bisa. kamu even kayak cuma Instagram kayak lo lihat dia gitu, Karena aduh lo- nggak bisa gue. Karena maksudnya gimana ya, orang-orang tuh banyak yang ini juga gitu, Yang bisa maksudnya ya? kayak, enggak yang bisa biasa aja gitu. Tapi gue bukan orang yang kayak gitu gitu loh. Mungkin karena emang gue sayang banget kali ya Iya, sama orang bener-bener. itu. Gila. Tapi bukan berarti orang yang bisa itu nggak sayang banget, tapi Iya. kita tuh mungkin lebih kayak baperan lah ya. Ya, mungkin iya kita Dia punya caranya masing-masing. punya caranya lupain masing-masing. gitu ya. Jangan menyeragamkan ya Iya. orang yang suka bilang gue putus lebay. Coba lo Tapi lu rasain. nggak lebay anjir, gue bahkan waktu putus itu gue seminggu sebelum gue ujian kuliah, maksudnya ujian mau UTS-nya kuliah. Terus habis itu seminggu tuh gue udah beli tiket, jadi gue akan ke Bandung. Jadi kan kita udah LDR-an gitu loh, jadi udahlah abis UTS kan libur kan. Terus habis itu gue udah beli tiket, gue akan ke Bandung setelah selesai UTS. Tiba-tiba diputusin, Wak. Wah, tapi gitu gue mending sih, lu tuh nggak yang kayak sampai gimana, gue tuh sampai bener-bener kayak gue menyiksa diri sendiri. Karena waktu itu kayak kenapa sih lu sekarang tuh maksudnya mutusin pas gue lagi di kos sendirian. Kalau misalnya masih di rumah kan kayak lo punya yang lain kan, yang ya. libur. Iya. Punya kayak ya seenggaknya lo bisa buat cerita kan, Nggak sendiri gitu. nggak sendirian. Dan itu dia, jadi waktu maksudnya gue masih adaptasi sama lingkungan gue di Semarang, tiba-tiba diputusin, gue sampai nyiksa. Lo tau gak sih yang nyiksa diri yang kayak ya pokoknya itu tidak baik dicontoh buat anak aku besok. Rasa Iya. Tahu ya aja. sampai kayak gitu anjir. Sampai ada momen gue di kelas gue nangis cuy. Jadi gue yang kayak udah gini aja, terus temen gue sebelah tuh kan mungkin nggak tahu ya gue putus. Terus habis itu dia nanya, lu kenapa gitu, sok-sok bahagia gitu gak sih biasanya. Soalnya habis setelah putus itu mantan gue ini kayak ngeblok gue, jadi gue kayak kenapa gitu, maksudnya alasannya apa. Ternyata ya gitulah ya. Ya tapi akhirnya waktu makin kesini kayak nyokap gue bilang, mama waktu lihat kamu sama mantan kamu itu kayak apa ya, nggak bahagia gitu loh. Lo tuh ternyata lebih bahagia sekarang gitu loh. Jadi ada sepupu gue kan, mereka mantan gue ini udah gue kenalin sama keluarga besar gue kan. Karena akhirnya pertama kali gue dibolehin pacaran gitu kan. Oh, makanya lo seberat itu. Jadi kayak, dan itu pertama kali gue diputusin kali. Karena waktu yang pertama kan gue nakal. Karma itu ada berarti. Bener-bener kayak terus gue kerjaannya tuh kayak bener-bener di mall, shopping segala macam. Pokoknya gue bener-bener ngabisin duit gue. Terus IP gue hancur-hancuran waktu itu. Ya habis seminggu setelahnya cuy, gue mau belajar juga anjing, belajar kayak apa, gue lagi patah hati kayak anjing. Gue pim. Tapi lo terucap ya gitu, maksudnya orang itu ngomong kayak kita putus ya apa segala macam. Iya. Gue sama si Nggak yang jelas terakhir ya. ini benar-benar nggak ada, jadi lost kontak gitu. Lost kontak aja. Terus habis itu tiba-tiba berapa tahun kemudian pas gue lagi pas tahun-tahun awal kuliah gitu ya, terus tiba-tiba dia nge-reach back gue di temennya dulu sih, temennya nge-iniin gue, nge-pet gue, apa nanya, masih zaman pet wes, tahun berapa ya ini? Tahun gue ya Tua banget kita, zaman jahiliyah. ketahuan di umur kita aja. Terus habis itu dia nanya, temennya nanya apa kabar, terus habis itu gue udah kayak wah ada apa nih kok temennya nanya kabar gue, biasanya juga kagak gitu kan. Terus tiba-tiba pindah ke line, gue masih chatan sama temennya nih. Terus tiba-tiba keesokan harinya gue di chat lah sama si orang ini kan. Terus tuh dia minta maaf lah, intinya dia minta maaf kalau apa dulu pernah ya nggak jelas gitu kan, nggak jelas, nggak ninggalin juga jelas gitu apa segala macam. Katanya dia merasa apa kayak terganggu gitu ya, maksudnya ada yang membatasi dia gitu, selalu ingat gue dalam segala macam gitu. Padahal gue sih sebenarnya udah biasa aja. Tapi itu lo masih jangan balik lagi masalahnya. Iya. Tapi kayak lo balik tiba-tiba Tapi udah lagi. tapi itu semua tahu kayaknya. Jadi kayak gue bahkan pernah ngalamin, jadi tiba-tiba mantan gue tuh nggak ngeblok gue, chat gue, bahkan even telepon gue. Ya gue masih sayang, kayak aku angkat dengan
kayak udahlah gue tuh udah mencoba untuk baik-baik aja ya nggak sih. Tapi soalnya banyak cowok-cowok yang ngerasa kayak ya udahlah kita makan tanan kan bisa temenan, nggak boleh kayak gitu. Menurut lo dengan cowok-cowok yang kayak gitu kayak apa sih? Kok gue kayak guguk lo. Kan gue takut. Gue tahu sih kalau misalnya gue belum pernah yang temenan yang best friendan gitu sama mantan tuh belum Iya, pernah. gue nggak Gue berani. ada sih satu. Iya. Ntar kita belajar dari dia. Iya, nanti kita harus belajar dari Vea. Kita harus belajar dari Gimana Ve? Lo kalau lo putus lo deh yang bener-bener kayak Putus lo gimana? guguk. Putus gue sih banyak kan anjing semua. Guguk anjir. Kok gitu? Gitu. Kan pertama gue diputusin, kedua gue diputusin. Terus Ya Allah, cewek cantik begini aja Ya Allah. diputusin. Gue bingung, gue diputusin mulu apa yang ada di pikiran diputusin mulu dah gue. lelaki itu. Kayak apa ya? Waktu itu gue pernah yang diputusin pas lagi mau Gue juga diputusin, mau kan? mendekati ulang tahun, nggak ngerti tuh ya. Pokoknya sama kayak gue waktu itu juga mau bikin kado Enif. Gue udah belanja nih, gue mau bikin scrapbook, udah mau bikin scrapbook, bikin yearbook, iya. Udah mau, pokoknya gue udah tahu lah gue mau bikin apa. Pas banget gue baru pulang, minggu depannya tuh gue ulang tahun. Terus minggu depannya 2 minggu lagi gue Enif, makanya gue udah persiapin gitu. Gue habis belanja baru banget masih pegang tenteng kan, tiba-tiba di SMS kita putus ya gini nih. Wah, Pokoknya intinya aku nggak boleh pacaran sama mama papa aku. Kasian ya, bocah banget deh. Bocah banget. Itu gue bingung, makanya ini beneran nggak boleh pacaran sama orang tua kamu atau emang kamu nggak mau ngasih aku kado karena aku lagi ulang tahun kan. Itu sih buat cowok-cowok ya nggak sih, kayak lu kalau putus tuh jangan pas momen-momen kita udah persiapan. Kan gue udah ada persiapan. Kan apalagi kalau misalnya kita udah effort untuk ulang tahun dia. Iya anjir. Makanya kan padahal itu sebenarnya Enif doang sih, tapi ya emang gue suka effort gitu anaknya. Iya, maksudnya momen dimana lo kan kayak ini momen kita berdua nih. Iya. Jangan lah ya pas putus-putus tuh kayak gitu, jangan. Nggak ada aba-aba gitu sih. Wah kok diputusin. Mana itu mau try out kan, mau dekat UN, aduh. Gak ada countdownnya itu. Iya, nggak ada countdown. Tiga. Kecuali kayak nggak ada briefing. Itu drama yang kedua juga, itu juga nggak ada. Sebenarnya kayak yang kedua tuh kayak hubungannya udah mulai renggang, tapi gue terus malamnya dia bilang ntar malam aku mau ngomong ya, kirain mau memperbaiki hubungan kayak gini, kita udah lama nggak ngomong gini, taunya diputusin kayak gue kira kita bakal baikan gitu, taunya gue diputusin ya kayak gitu. Terus ya gitu deh, berantem gitu. Tadi apa pertanyaannya gue lupa. Dia cerita. Terus cara kalian move on deh, Cara gue move on. Aduh, bener-bener gak mau ketemu sih ya. Iya. Hindarin banget, kayak sosial media tuh toksik banget sih pas lagi putus nih ya, toksik banget kayak udah gue nggak mau ngeliat dia sama sekali ya gue aja yang menarik diri dari sosial media kayak gitu, pokoknya nggak boleh ketemu gitu. Sama sih gue juga kayak gitu. Gue nggak tahu ya, makanya gue rada bingung sama orang-orang yang bisa biasa aja kalau gitu. Kalau misalnya langsung ketemu mantan misalnya kayak soal harinya tuh habis itu bener-bener kayak temen aja. Maksudnya nggak bisa sih, biasa gue aja gitu. Karena gue sering kayak di banyak orang yang kayak gitu loh. Misalnya gue ketemu nih sama mantan gue, terus tuh tiba-tiba teman gue kayak udah sih biasa aja, terus kayak anjir gak bisa. Gue nggak bisa biasa aja, gue nggak mau. Urusan kita pernah mengalami momen-momen bersama yang akhirnya kamu hancurkan. Lu suruh gue biasa aja. Gue nggak bisa ngomongin biasa aja, Vito. Nggak bisa gue, makanya kayaknya cara move on paling ampuh tuh ya dengan tidak ngelihat dia, nggak berhubungan sama sekali. Ya maksudnya kasih waktu gitu loh, kasih waktu buat diri lo sendiri untuk belajar nyesuaiin tanpa dia gitu kan. Dulu dia emang selalu ada, terus habis itu kalau sekarang kasih waktu dulu buat lo bisa healing gitu loh. Terus habis itu palingan banyakin pergi sama teman-teman lo. Iya, benar-benar. Jangan sendiri deh pokoknya. Jangan sendiri gitu, karena kalau sendiri kan lo akan Pikiran lo tuh kepikiran, kayak, pikiran lo bakalan ini banget kan, jalan-jalan kemana gitu kalau kenangan-kenangan yang dulu terus nangis lagi. Iya, anjir. Pergi ke mall ini inget dia pernah kasih sama dia. Bener. Ih, makanya kayak gitu kan. Itu sih boleh, tapi kalau misalnya gue kan bener-bener menghindari tempat-tempat gitu. Gue tuh sampai kayak waktu putus tuh bener-bener gak mau kemana-mana karena setiap tempat itu ngingetin sama dia. Gue ke ruang tamu gue ngingetin sama dia kayak ya Allah semua sisi gitu ya. Malah lagi di sekolah gitu ya Allah, di pojok sini pernah pacaran di sini, pernah makan di sini, pernah di kantin gitu ya. Gitu lah makanya kayak, tapi pada akhirnya gue harus membiasakan diri loh, kita kan nggak bisa ngindarin tempat itu terus-terusan kan, kayak ya udah, tapi kayak kita perlu healingin diri kita dulu, terus udah setelah itu baru kita Nggak menghindar sama kalau ini. nggak bikin kenangan baru di situ sama bener-bener. teman-teman. Sama teman-teman. Terus habis itu ini sih maksudnya
apa ya, lo tuh nggak bisa kayak sepenuhnya move on sampai lo ketemu orang yang Nah, baru. iya bener, tapi itu cara move on paling baik. Iya. Gue tuh kayak gitu, maksudnya ketika lo ketemu sama orang yang baru, lo ngejalin hubungan lagi, lo nggak akan nginget lagi gitu. Tapi kalau misalnya lo lagi single terus itu lo sendiri, lo pasti akan ya pernah lah lo keinget sama mantan lo, bohong banget kalau lo nggak pernah ngingat. Iya. Nih, tapi misalnya dia mantan lo yang menurut lo kayak ada ini orang nih susah deh gue lupain. Lo emang nggak ngebandingin orang baru lo sama mantan lo? Maksudnya orang yang dulu gitu loh. Bandingin sih, maksudnya itu Bandingin kayak bakal pasti. jadi mantan terakhir gue tuh bakal jadi standar gue gitu loh, kayak pokoknya nanti gue cari cowok harus lebih baik itu. Gila kalau mantan lo udah perfect banget gimana? Ya makanya itu yang agak bingung kan ya. Mungkin ada di sisi lain kan setiap orang kan mungkin dia perfect di sini tapi ada kurangnya di sini ya. Mungkin semoga nextnya tuh bakal itu gimana ya? Mencocok apa sih kayak mencocokin aja gitu. Mungkin cowok gue emang gak ganteng, cowok gue yang selanjutnya emang gak ganteng tapi mungkin dia baik di sini ya gitulah. Kayak gitu. Kalau lo? Gue bingung sih sebenarnya kalau misalnya ngebandingin sama mantan, maksudnya ngebandingin sama mantan gue apa gimana segala macam, gue lebih ke arah ini kali ya, maksudnya apa ya, bukan ngebandingin jatuhnya, jadi kayak pengalaman yang udah lama, kayak gue belajar gitu loh apa yang sekiranya apa prinsip gue yang gue nggak bisa nih kalau misalnya orangnya kayak gini dan itu seharusnya gue nilai sebelum pacaran sama orang yang baru gitu. Itu sih kalau gue bukan ngebandingin ya jatuhnya. Iya sih, belajar dari kesalahan kan. Iya dari kesalahan gitu yang lama. Oh gue nggak bisa nih kalau cowoknya kayak begini. Oh gue nggak bisa nih kalau diginiin gitu. Diginiin. Sama buat perbaikin diri juga sih. Bener-bener. Kayak, gue pernah sama cowok ini, gue marah-marah mulu deh. Nextnya gue gak mau Ya. marah-marah gitu. Iya sih, bener-bener. Kalau gue biasanya, gue masih ngebandingin sih. Bukan ngebandingin sih jatuhnya, tapi kayak misalnya kayak udah sifatnya tuh udah setara gitu loh, udah yang kayak sebenarnya gue suka baca cowok cuek. Karena gue udah cukup berisik gitu. Gak mau kalau sama cowok yang comel gitu anjir. Terus habis itu kalau misalnya ternyata setipe, maksudnya kayak mantan gue tuh bisa kayak gini tapi lo nggak bisa tuh kayak ya masih gitu loh. Jahatnya. Tapi ya sebenarnya kalau dia baik sih, sebenarnya yang penting lo baik aja sih. Karena sebenarnya gue baperan. Tuh guys, nah kita baperan guys. Silakan guys, sikat. Chat aku dong, chat aku. Sekali kita baper tuh. Kok jadi promosi di sini ya. Terus apa? Gue tadi mau kalian pernah gak sih ngalamin kayak misalnya lo tuh sebenarnya udah tahu nih kayak ini hubungan tuh nggak baik, bukan nggak baik, tapi udah bakal kayak, putus. tapi terlalu, maksudnya kayak lo udah mulai nggak sayang, tapi lo kayak ya momennya udah banyak, ya kita udah pacaran cukup lama, ya kayak gitu, jadi kayak sayang Sayang pengen waktunya putus gitu ya? tapi sayang kenangan sayang kayak aduh banyak Lebih gue sayang juga. ke momennya ya. iya momen, terus kayak misalnya kayak lo takut nanti nggak ada yang chat gue jomblonya kelamaan lah gini lo pernah takut kayak gitu guys? Masih lagi merasakan sih. Dia lagi merasakan. Kalau gue mungkin lebih enggak, gue kayaknya belum pernah deh kayaknya. Gue belum yang pernah pacaran yang kayaknya lama banget Fea nih yang sekarang kan. Gue nggak pernah lewat setahun bos. Terus gue jomblo 5 tahun Aduh, aku juga aja santai karena sisanya mainan. Sekarang berarti kita ngedengerin ceritanya si Fea ya. Lo pernah Gimana nggak sih nih, Fe? kenapa sih lo kayak kayaknya ini sayang kalau misalnya gue putusin gitu? Sayang sih soalnya dia udah yang pertama ya pacaran gue kan sama dia udah cukup lama. Terus sebenarnya kalau dilihat dari sifat kayak apa ya, sifat perilaku dia ke keluarga gue gitu, dia udah kayak keluarga gue kan, udah kenal nyokap bokap gue, bahkan ke om tante gue, sepupu gue, dan sepupu gue tuh pada suka banget sama dia karena orangnya emang masuk gitu loh di keluarga gue. Yang jadi masalah kan cuma satu nih, beda agama kan ya, kayak masalah gue sama dia cuma itu doang gitu. Selebihnya tuh kayak enggak, dan masalahnya ya kayak di keluarga dia gitu loh yang nggak bisa nerima gue karena keluarga itu pengennya ya dia tuh pacaran sama muslim yang dari lahir gitu loh, bukan yang kayak misalnya gue pindah gitu enggak mau yang kayak gitu. Ya gue pasti bakal sayang sih sama kenangannya karena ya udah lama udah jadi kebiasaan gitu, kayak ya bayangin 3 tahun pacaran kayak ya lu pasti sama dia lagi, nanti kalau tiba-tiba dia hilang lu kayak on aja gitu, kayak aduh gue sebelumnya kalau ini sama dia nih sekarang ngapain ya, kayak ya kita harus pintar-pintar kita juga sih buat apa ya, buat nyenengin diri kita sendiri, kayak kita cari kesibukan lah pokoknya. Oh, terus gue punya pertanyaan, kalian tuh ilfeel banget sama cowok yang kayak apa sih?
gue tuh yang apa ya, konten bukan konten sih, tapi kayak orang yang siapa spesifik maksudnya kayak orang yang ya sebenarnya konten tuh nggak apa-apa ya, tapi kayak orang yang agak suka sombong ya, menurut gue agak sombong tuh gue nggak suka. Terus orang yang dia sadar dia ganteng, terus dia so gua nggak ganteng, suka banget. anjir itu bener-bener kayak Gue gak suka banget, gue gak maksudnya suka banget. lo orang ganteng dan maksudnya menurut gue orang kayak orang baik tuh nggak akan pernah sadar kalau dia berbuat baik. Iya. Kalau orang ganteng dia nggak akan pernah sadar kok ya, kalau lo ganteng ngerasa lo ganteng ya udah, tapi biasa aja gitu, lo nggak usah kayak gue Gue ganteng nih. Oh, pasti gue chat ini pasti di respon. Iya, gue juga nggak bisa. Iya. Terus kalau lo Kalau gue juga kayak gitu sih, kayak cowok-cowok genit sih yang gue gak suka. Ya gimana, maksudnya lo udah punya pacar nih tapi lu masih ngechat cewek gitu, maksudnya kalau dalam kalau konteksnya kita ngomongin kalau konteksnya kayak udah temen gini-gini ya oke lah, tapi kan ini kan dia konteksnya kayak yang ngajak pergi lah. Terus cewek lo gimana nyet, kayak lu nggak mikir apa kalau misalnya gue punya cowok kayak gitu tapi kayak gue juga pernah tuh jadiin kayak apa pelarian kan jatuhnya. iya, gue nggak ngerti sih itu maksudnya pelarian atau dia mungkin mau nolongin temennya yang pengen apa ya, pengen deket sama gue, tapi ya kenapa jadi lo yang usaha gitu, kayak emang temen lo kagak punya mulut, emang temen lo nggak bisa ngomong, emang temen lo nggak bisa ngechat gitu, kenapa harus lo gitu, Temen lo aja temen lo aja gitu, kenapa harus lo gitu ya, kayak gue tuh nggak butuh apa ya, kayak LO lah istilahnya iya. gitu kan. oh iya Kayak LO gue kayak License event officer. kayak ya elah ini mah gue nggak perlu lah gitu-gitu. Kalau lo ya lo ilfil banget sama cowok yang sama sih sebenarnya kan nggak beda jauh lah dari tadi yang lo udah bahas gitu. Tapi kalau gue rapel, gue ya maksudnya kita kan kalau tadi ngebahas yang kita nggak suka kan, mungkin kita kalau di rapel lebih suka cowok yang simpel dan sederhana. bener. Gitu. Maksudnya ya apa, maksudnya gimana ya, bisa jadi apa tuh bunglon ya bunglon di mana maksudnya Oh, di mana bisa aja, menyesuaikan. gitu, bisa menyesuaikan di mana aja gitu kan, orangnya simpel dan sederhana ya gitu dah, nggak usah banyak petantang petenteng gitu. Terus kayak ya udah, gue orangnya suka orang yang iya bener sih Bener simpel. kan, simpel dan sederhana aja udah, plain and simple ya. Iya bener, nggak usah aduh cuek lo. Dan gue suka banget sama cowok yang kita punya kehidupan masing-masing. Kayak ya udah misalnya gue lagi main aduh sakit juga. Dia mukul dari aja Jadi kayak ya udah kalau misalnya gue lagi main sama temen-temen gue tuh Ngasih waktu dia. ngasih waktu, terus kayak nggak bisa sama cowok posesif juga Iya, sih iya gue. gue juga gak bisa. Karena Kayak- kita punya teman, kita punya Keluarga. iya keluarga. Aduh. Ya kalau misalnya lo nikah sama gue, ya gue akan tetap, maksudnya lo bakal jadi prioritas, tapi Iya, kayak tapi ya gue akan saat punya- ini kan kita belum nikah nih. Jadi ya udahlah, gue juga punya kehidupan gitu. Gue pernah tuh kayak gitu tuh. Apa? Ya, lu kan jadi cerita deh coba. Iya, apa tuh namanya? Oh ya kan gue ya punya teman-teman lah, gue bersosialisasi lah di kampus gini-gini. Cowok gue tuh masalahin kayak, ih kamu sama teman-teman kamu mulu. Aku tuh dia sampai bahas kayak, aku tuh nggak punya temen ya buat demi kamu, kayak gue kan nggak minta lo buat nggak punya temen cuy. Kayak lo mau bersosialisasi juga ya bersosialisasi aja. Nah dia tuh pengennya gue 24/7 buat dia gitu. balik kayak film ya. Gak bisa lah, gue gak bisa yang kayak gitu. Gue juga nggak gitu. bisa sih. 24/7 in the air rasanya. Gak bisa lah gue kayak gitu. Ya udah, lebih hargain privasi masing-masing aja lah. Kita kan juga belum nikah, maksudnya Bener-bener. kita juga punya kegiatan, gak cuma sama Lolo doang gitu. Bener-bener. Iya sih, bener-bener kayak privacy itu penting gak sih? Bener-bener. Oke, sekarang nih akhir dari cerita ini. Waduh, Sedih. Nanti kita bakal cerita di cerita cinta selanjutnya aja. Oh, ini masih cinta ya bahasnya ya. Iya, masih cinta. Pelajaran apa yang bakal lo kasih ke Kimia. anak lo? Jangan lah bahas itu. Pusing ah. IPA kan NaOH gitu-gitu. HCL. Pokoknya jelas. Pelajaran cinta kan lo udah belajar tadi, kan lo udah pernah pengalaman pacaran lah segala macam. Lo bakal ngasih saran apa sih ke anak lo kalau lo dia di usia kalian yang pas masa pacaran? Aduh, tadi lo mikir dulu ya. Kita biar kayak agak lama gitu, Wak. Jadi Iya. pura-pura mikir lah. Padahal tadi udah di briefing kan. Apa ya? Tunggu deh, mungkin sebelum ke situ kita perlu bahas deh latar belakang kita kayak gimana. Maksudnya tadi kan apa ya, kalau gue kan dari keluarga yang sebenarnya gue ini gak dibolehin pacaran waktu sekolah sama Bener-bener. nyokap bokap gue. Emang sih mereka nggak ngomong yang Kamu nggak boleh Misha, pacaran kamu gini nggak ya? boleh pacaran ya, enggak. Waktu itu gue pernah ini, gue maksudnya kan gue SMS-an kan sama, waduh zamannya SMS-an terus
aja udah pakai iPhone, gue masih gue belum nyampe ke sana. Nggak apa-apa, Ada waktunya. Iya, ada waktunya. Jadi waktu itu kan gue SMS-an, tawan nih sama nyokap gue. Terus aduh, mana isinya iya, kayak sayang. di dalamnya ada tulisan sayang. Aduh, terus itu kan nyokap gue langsung nanya, siapa ini, namanya dipanggil gitu kan, siapa sih X gitu kan. Terus habis itu X, Emang lo pernah punya mantan ex? masa Iya. huruf selanjutnya enggak. Terus habis itu ini kan siapa nih si X. Terus habis itu bokap gue ngeliat lah kan, Rame. panik gue langsung kan di situ. Terus gue diem doang. Terus bokap gue bilang gitu, suatu saat gue lagi diem, gue lagi duduk aja, bokap gue bilang pertemanan kayak gitu janganlah. Maksudnya dia nggak ngomong pacar gitu, dia bilangnya pertemanan gitu. Sampai sekarang juga dia bilangnya gitu, nggak ada menyebut pacar gitu, karena pacar itu adalah orang yang emang udah lo nikahin, mau nikahin gitu. Dia bakalan bilang itu pacar Kayak gue tunangan kalau gitu ya? iya, dia bakalan bilang itu pacar kalau gue udah mau nikah. Serius. Gitu. Jadi kalau misalnya masih pacaran yang belum yakin nih lo nikah, dia nyebutnya itu temen gue gitu. Jadi kayak semua sama aja di matanya dia. Itu kan bokap gue bilang kayak pertemanan kayak gitu janganlah, kamu belajar aja gitu. Itu gue masih SMP dan gue mendengar bokap gue ngomong kayak gitu, gue langsung berarti gue nggak boleh pacaran sebenarnya gitu. Ya sudah, berarti mulai saat itu HP ini tidak pernah akan muncul di depan orang tua. Gue udah jauhin sebisa mungkin kalau SMS-an. Jangan kasih tahu gitu kan, jangan kasih tahu orang tua gitu. Kalau gue backstreet kan gitu. Lo Pak? Kalau nyokap bokap gue sih dari keluarga yang nggak pernah ngelarang gitu loh pacaran, karena dari situ belajar sih, kayak belajar kenal cowok yang kayak gitu kan kita dari situ kan tahu juga karakter cowok gue tuh kayak gini. Jadi kayak ya udah belajar buat kedepannya gitu sih. Jadi kalau dari keluarga gue sendiri nggak pernah kayak ngelarang gitu, karena baik buruknya kan kita sendiri yang terima, nanti bakal ada pelajaran sendiri sih dari situ nanti. Jadi kita tahu kan kedepannya harus kayak gimana, memposisikan diri kayak gimana kayak gitu. Jadi keluarga gue santai aja sih. Kalau keluarga gue dia lebih menyarankan sih. Jadi nyokap bokap gue tuh lebih menyarankan kalau bisa kamu nggak usah pacaran dulu. Tapi karena aku ini kan tidak tahan begitu. Jadi Bener akhirnya sih. mutusin pacaran. Tapi akhirnya nyokap gue bilang sih kalau mau pacaran dikenalin. Jadi dulu tuh nyokap gue bilang enggak, ya emang sih bener, akhirnya kayak lo udah tahu gitu, ternyata dulu alasan gue nggak boleh pacaran itu karena efeknya itu jadi IP gue jatuh coy. Jadi gue berasa sih, karena emang kalau lo nggak bisa kontrol diri lo kan ya gitu lah. Terus habis itu ya tadi coy, kalian bakal jadi orang tua yang kayak apa sih, maksudnya saran kalian buat anak? Ini udah ngomongin orang tua nih. Kita calon jadi aja ibu. belum ada. Calon aja belum ada. Ini harus diomongin sama calon suami nih ya, yang belum ada. Tapi dari pengalaman lo deh, Dari pengalaman kan gua. maksudnya ini masih lo kan, kalau ada calon suami lo mungkin lo bisa inilah diskusi lagi next. Gue mungkin kalau dari gue nggak akan ngekang sih, maksudnya gue paham gitu, gue paham betul kalau misalnya perasaan suka tuh nggak bisa ditahan gitu kan. Ya gue pengennya jadi orang tua yang komunikatif aja gitu sama anaknya, sama anak gue nanti gitu. Jadi kalau misalnya dia suka sama orang, dia bilang sama gue ntar gimana seharusnya lo menyikapi rasa suka itu. Kalau misalnya menyarankan untuk pacaran atau enggak, gimana ya, gue mau ngomong nggak boleh tapi gue juga kasihan gitu, karena ntar dia kayak nggak pernah merasakan pacaran butterflies yang kayak gue dulu rasain gitu. Terus tuh ya mungkin yang gue bakalan sedih banget mungkin ketika dia menghadapi first breakupnya dia gitu kan. Itu yang gue paling anti untuk mendengar gitu. Itu mungkin yang gue takutin gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang namanya cinta kan pasti ada naik turunnya, ada pembelajarannya kan gitu. Mungkin gue open aja, tapi ya itu gue pengennya dia komunikasi sama gue tentang apa namanya relationshipnya. Dia jadi kayak nggak keep curhat ke temennya aja gitu, dia curhat ke gue aja. Bener-bener gitu. sih. Gitu gue pengennya jadi orang tua kayak gitu. Lo Fe? Sebenernya gue sama sih, sumpah sama banget kayak Michelle. Kayak anak tuh kita nggak bisa ngekang anak gue sebagai anak. Sebagai anak sekarang tuh gue nggak suka dikekang kan, jadi gue nggak bakal ngelakuin itu pun ke anak gue nggak bakal ngelarang dia mau pacaran sama siapa. Cuman gue pengen dia tuh cerita gitu, cerita ya nak sama mama ya nanti ya. Pokoknya gue bahkan pokoknya kayak harus dekat gitu loh, karena teman-teman tuh pasti bisa dipercaya. Cuman kayak kalau misalnya anaknya tuh salah ya nggak ada yang ngarahin dong dari keluarganya. Jadi kayak
maksudnya mungkin kalau misalnya teman-teman misal anak cerita ke temen mungkin pengalamannya belum tentu sama kan karena benar. mereka sama-sama ada di fase yang itu terus mungkin anak gue mungkin udah putus duluan tapi temennya belum putus yang kayak gitu kan. Kalau misalnya dia cerita ke gue maksudnya kan gue udah pengalaman udah tua banget kayaknya 3 tuh mantan. kamu udah pernah putus cinta juga loh, nah jadi kamu cerita aja ke mama gitu ya kayak gitu. Jadi kan gue bisa ngarahin ya kamu sebaiknya gini ya. Ya bikin anak gue tuh nggak ngerasa sendirian gitu karena kalau habis putus tuh lo nggak bisa sendirian gitu. Lo pasti butuh seseorang. Kayak gue baru putus aja waktu itu gue minta nyokap gue tidur di kamar gue selama seminggu karena tiap malam tuh gue overthinking gitu. Nah gue tuh kayak gitu waktu putus, jadi kayak harus deket sih. Gue pengennya anak gue deket sama gue dan gue nggak bakal ngejudge apapun gitu loh. Gue pasti bakal dengerin apapun yang dia cerita dan memberikan saran dari sisi gue sebagai emak-emak gitu. Iya, gue juga sih. Maksudnya gue akan kayak ya udah kalau lo mau pacaran di rumah nggak apa-apa karena yang itu maksudnya yang nyokap bokap gue lakuin itu yang bakal gue lakuin juga. Jadi mereka tuh yang kayak ya udah kalau kamu pacaran di rumah nggak apa-apa, yang penting dikenalin gitu loh. Seenggaknya kalau mereka nakal tuh lo udah tahu lah nakalnya segimana. Jadi lo nggak, kalau misalnya pas anak lo nakalnya yang kayak tiba-tiba lo dipanggil ke, karena kan banyak sekolah anak-anak yang dipanggil ke sekolah terus anak kamu nih nakal gini-gini, gue udah nggak kaget gitu loh kayak oh ya udah gitu. Toh gue juga maksudnya gue pernah baca buku emang baca gak sih nonton YouTube gitu, kita bilang kayak mereka nggak pernah jadi orang tua tuh kayak gimana. Jadi mereka tuh belum pernah, anak ini tuh belum pernah jadi orang tua, tapi kita tuh udah pernah ngalamin masa muda. Jadi harusnya lo bisa kayak ya lo nuntut misalnya lo nuntut mereka buat melakukan hal di otak lo yang lo sekarang tuh udah tua padahal lo pas muda tuh kayak apa kan kayak gitu sih. Oke, sekarang pelajaran dari pacaran deh. Pelajaran yang paling kena banget, yang paling kena banget. Apa ya Yang paling ngena banget pelajaran maksudnya gimana? Maksudnya kayak pelajaran sama lo pacaran kan pasti ada yang putus tapi kan kayak dia memberi pelajaran, oh ternyata gue tuh jadi orang harus kayak kalau gue dulu deh, karena kalau gue kan udah mikir kan. Iya, lo udah mikir ya, lo yang bikin pertanyaan. kita jawab Kita udah spot. Kalau gue pelajarannya kayak lo gak usah, maksudnya jangan terlalu berekspektasi sama orang lain. iya bener. Maksudnya kayak lo boleh sayang sama orang tapi lo juga harus lebih sayang sama diri lo sendiri gitu loh, karena akhirnya ya temen lo tuh ya ada temen lo pasti punya sahabat, lo pasti punya semua orang, tapi lo nggak bisa nuntut dia buat jadi apa yang lo mau gitu loh. Betul. Pacar lo apalagi kan, lo sahabat lo aja gak bisa apalagi pacar lo gitu. Iya. Plus jangan ngarepin orang buat berubah sih. Iya benar. Karena orang tuh nggak bisa berubah. Karena kalau misalnya emang itu sifatnya ya udah berarti emang dia bakal kayak gitu gitu. Either kita yang merubah diri kita sendiri ya. Kita yang merubah diri kita sendiri susah, gimana kita orang lain kita ngarepin buat berubah gitu ya. Pokoknya kalau misalnya emang sifatnya udah nggak cocok sama kita ya udah. Bye. Terus jangan pernah nyiksa diri deh buat orang lain. Maksudnya kayak ya sebenarnya itu basicnya gara-gara kita berekspektasi sih. Iya. Kita berharap kayak orang itu tuh bakal jadi yang Iya. pangeran yang drama-drama Korea anyong-anyongnya itu, opa-opa anyongnya itu. Akhirnya jangan pernah nyiksa diri sendiri buat orang lain sih. Bener-bener be yourself aja ya. Bener. Klise sih be yourself, tapi beneran harus be yourself karena kayak apa ya, orang tuh harus sayang sama lo sebagai lo gitu. Lo jangan merubah diri lo karena gue pengen disukain sama dia, gue harus kayak gini nih, gue harus jadi cewek nih, yang tadi lo tomboy jadi feminin kayak gue pernah ada di fase itu dong gitu. Maksudnya kayak gue kayak apa ya, gue menutupi diri gue yang sebenarnya untuk supaya dia tuh tetap sayang gitu loh sama gue. Gue pernah ada di situ, nyiksa diri. Susah sih tapi be yourself, tapi kayak maksud gue ya akhirnya selama ini pas lo pacaran pun ya pas akhirnya lo sendiri gitu lo yang bakal nolong lo gitu. Iya benar. Akhirnya bisa jadi lo yang tadinya nahan, misalnya gue yang tadinya nggak suka, maksudnya mantan gue nggak suka gue cerewet, terus gue udah diem nih sama pacar dia, sama pacaran, terus habis itu tapi nggak tahan, mulut tuh gatel masih kan. tapi pas udah putus cerewet aja deh. Lo nggak ngerokok sih biasanya, ya nggak sih, ngerokok tuh jadi problemnya cewek. Sebenarnya udah kalian bahas sih yang gue pengen ngomongin. Apa ya palingan kalau ngomongin tentang pacaran yang serius ya nih. Palingan apa ya, menerima gitu. Ya lo sebagai calon istri. Ya. Aduh berat. Ya apa tapi calon suami juga harus menerima ya, saling menerima kan. Nggak ada yang perfect di dunia ini ya, nggak ada yang sempurna. Yang kesempurnaan hanya milik Tuhan aja. Amin. Gak percaya katakan amin. Dan ya udah, maksudnya karena kita tahu nggak ada yang sempurna di dunia ini, jadi kayak jangan sibukin diri cari yang orang yang all that gitu loh, yang
yang ya itu cuma ada di drama Korea lah. Iya. Ya gitu. Tapi kenapa drama Korea tuh ada ya? Tapi orang Korea tuh ada. Kenapa jadi kan ekspektasi kita ketinggian ya, Wak? Jadi kayak kita bikin standar sendiri gitu. Iya. Iya, ya udah. Tapi bikin standar buat nggak gampang patah hati nggak apa-apa sih. Iya benar sih. Iya itu sih benar. Udah kalau gue sih deh gitu Iya. aja. Jadi gue juga gitu aja. Jadi gue gitu ya. Jadi kita sudahi aja, ini udah berapa Celoteh menit? Nagita. Celoteh Nagita. Wow, udah hampir sejam. Jadi kita bakal balik lagi, nanti gue bakal ngobrol-ngobrol sama yang lain, tapi mereka juga akan tetap jadi bintang tamu gue, nanti kita pikirin lagi. Jadi see you, dadah.